Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah hukum adat yang akan membahas terkait bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan. Fokus kajian ini diarahkan pada bentuk perkawinan yang lahir dari sistem perkawinan patrilineal, matrilineal, dan yang terakhir parental atau bilateral. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan saya Rizky Ramdan Kamil dengan NIM 022. Nama saya Muhammad Huda Arifin Ilham, NIM 2510 3050 006. Nama saya Akbar Hidayat dengan NIM 050. Saya Muhammad Tasfir Ramadhani dengan NIM 25103050046. Saya Sofiatin Karohmah dengan NIM 026. Aku Diatan Jani dengan NIM 2510 3050 004. Kali ini saya akan membahas tentang perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pemberian uang atau harta jujur atau mahar lah bahasa kita itu, dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol pengambilan perempuan ke dalam keluarga laki-laki atau kepada keluarga mempelai suami. Setelah perkawinan itu terjadi, pihak perempuan telah resmi menjadi anggota keluarga suami dan mengikuti adat serta aturan yang berlaku di dalam keluarga tersebut. Adapun bentuk perkawinan jujur di antara lain yang pertama yaitu perkawinan mengabdi. Contohnya seperti apa? Contohnya itu pihak suami bekerja kepada pihak istri untuk melunasi uang jujur atau mahar yang dikarenakan sangat tinggi, dan pihak suami juga bekerja hingga hutang adat tersebut dianggap lunas. Contoh kerjanya seperti apa? Seperti pihak laki-laki itu bekerja di sawah atau di kebun dari keluarga pihak istri tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu perkawinan bertukar. Contohnya seperti apa sih? Contohnya nih, ada dua keluarga, yaitu keluarga marga A dan juga keluarga marga B. Nah, keluarga marga A ini mempunyai seorang anak laki-laki dan perempuan, dan begitu pula marga B mempunyai anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, anak laki-laki dari marga A ini menikah dengan perempuan dari marga B. Begitu pula sebaliknya, laki-laki dari marga B ini nikah dengan perempuan dari marga A. Nah, begitu seperti pertukaran antara dua keluarga, seperti itu. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk mempertahankan keseimbangan hubungan kekerabatan. Baik, selanjutnya itu perkawinan meneruskan. Seperti apa sih contohnya? Contohnya itu seperti perkawinan seorang lelaki, duda, yang menikahi seorang adik dari almarhumah istrinya yang sudah meninggal. Apabila istrinya itu tidak mempunyai adik, bisa dengan sepupunya dari almarhumah istri tersebut. Apabila tidak ada lagi, boleh menikah dengan orang di luar marga atau di luar keluarga tersebut. Apabila tidak ada lagi, itu pun tidak menjadi masalah karena itu hak atau anjuran dari adat, bukan kewajiban. Seperti itu. Yaitu ada yang namanya perkawinan mengganti. Perkawinan mengganti ialah perkawinan yang dilakukan untuk menggantikan posisi anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Biasanya orang yang menggantikan ialah saudara dari orang yang meninggal tersebut, baik dari pihak suami maupun istri. Tujuan dari perkawinan mengganti ialah untuk menjaga hubungan kekeluargaan tetap utuh, melindungi orang yang telah ditinggalkan, serta memastikan anak-anak tetap diasuh dalam lingkungan keluarga yang sama. Sebagai contohnya, jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, maka adik laki-laki dari suami tersebut dapat menikahi janda kakaknya. Dan begitu, posisi suami seolah-olah digantikan oleh adik laki-laki tersebut.
Terakhir, ada yang namanya perkawinan ambil anak. Nah, perkawinan ambil anak ini ialah perkawinan di mana suami diangkat menjadi anak oleh keluarga istri. Ini biasanya terjadi karena keluarga istri tidak memiliki anak laki-laki. Contohnya itu, seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang merupakan anak tunggal. Lalu, ia diangkat sebagai anak oleh orang tua istrinya dan tinggal bersama mereka. Pada bagian ini, saya akan membahas dan memahami sistem kekerabatan matrilineal. Secara etimologis, matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan lineal yang berarti garis. Secara umum, sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengatur alur keturunan berdasarkan garis ibu. Penerapan sistem ini bukan sekedar urusan nama, melainkan fondasi atau dasar utama untuk mengatur tatanan masyarakat adat di Indonesia, meliputi identitas kesukuan, sistem pewarisan, dan sistem perkawinan. Berhubungan dengan perkawinan adat di Indonesia, maka dalam sistem kerabatan matrilineal, bentuk perkawinan yang umum adalah perkawinan semenda. Perkawinan semenda merupakan bentuk pernikahan yang secara prinsipil itu berkebalikan dengan perkawinan jujur. Pada sistem perkawinan ini, pihak laki-laki itu tidak ada kewajiban untuk memberikan uang mahar kepada pihak perempuan. Bahkan sebaliknya, pihak perempuanlah yang memberikan uang mahar kepada pihak laki-laki. Pemberian mahar tersebut itu sebagai simbol penghormatan atau penjemputan kepada pihak laki-laki. Contohnya seperti masyarakat adat Minangkabau, yang mana uang atau mahar tersebut itu dinamakan dengan uang jemputan. Pada prosesnya, suami dijemput dari rumahnya dan tinggal menetap di kediaman pihak istri. Setelah memiliki anak-anak dan keturunan, mereka hanya dikuasai oleh pihak keluarga istri. Sedangkan suami pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan absolut terhadap anak-anaknya tersebut. Hal ini disebabkan oleh tatanan ekonomi di mana kebutuhan rumah tangga serta anak-anak keturunannya itu dibiayai oleh harta kekayaan milik keluarga kerabat istri. Selain itu, ia tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap harta benda serta hak suatu hal keputusan strategis dalam keluarga besar tersebut. Pada umumnya dalam perkawinan semenda, kekuasaan pihak istri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah minjam jago atau meminjam jantan, hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab atas keluarga atau rumah tangganya. Perkawinan semenda atau semendo dalam arti sebenarnya adalah perkawinan di mana suami setelah pernikahan itu di bawah naungan kerabat keluarga pihak istri, serta memiliki tanggung jawab memberikan keturunan wanita di pihak istri. Secara ideal, suami melepaskan sebagian besar hak dan kewajiban di pihak kerabat keluarga asalnya. Meskipun demikian, status anggota keluarga asalnya tetap melekat. Adapun beberapa macam bentuk perkawinan semenda, di antaranya yang pertama, perkawinan semenda raja-raja. Pada sistem perkawinan semenda raja-raja, kedudukan antara suami maupun istri itu dipandang secara egaliter atau sama. Berbeda dengan sistem kekerabatan yang lain yang hanya menitikberatkan pada satu garis keturunan saja, baik terhadap keluarga suami maupun terhadap keluarga istri. Kemudian mereka juga berimbang terhadap harta kekayaan yang diperoleh mereka secara bersama, atau yang sering kita kenal dengan harta gonogini. Harta bersama atau harta gonogini ini dikelola secara adil dan dimiliki secara proporsional. Antara suami maupun istri itu memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan sendiri tempat kediaman rumah mereka sendiri, tanpa keharusan untuk menetap di rumah atau di lingkungan salah satu pihak. Yang kedua, semenda lepas. Istilah semenda lepas merupakan sistem yang populer dan melekat di wilayah Lampung pesisir, khususnya dalam masyarakat yang menganut adat peminggir. Semenda lepas memiliki arti setelah perkawinan, maka suami melepaskan hak dan kedudukan di pihak kerabat asalnya untuk kemudian sepenuhnya masuk ke dalam keluarga kerabat sang istri. Perkawinan ini berciri khas matrilokal, di mana suami tinggal menetap di rumah atau di lingkungan keluarga istri, serta menjadikannya sebagai bagian dari struktural sosial dan tanggung jawab keluarga pihak istri. Yang ketiga, perkawinan semenda menunggu. Perkawinan ini merujuk pada tatanan, di mana setelah perkawinan suami menetap di kediaman pihak istri untuk menjalankan tanggung jawab khusus terhadap keluarga mertuanya hingga batas waktu tertentu. Fokus utamanya adalah menyelesaikan tanggung jawab terhadap keluarga mereka, seperti merawat orang tua istri, serta menanggung biaya hidup dan pendidikan adik-adik ipar yang masih kecil. Peran ini menempatkan suami sebagai tulang punggung keluarga besar istri hingga saudara-saudara istrinya mencapai kemandirian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi matrilineal untuk poin keempat dan kelima. Untuk poin keempat yaitu semenda anak dagang, yaitu di mana suami tidak hidup dengan menetap bersama istrinya di satu rumah, tapi hanya datang sewaktu-waktu, tidak menentu dan hanya sebentar.
sehingga disebut juga dengan semenda burung, seperti burung yang datang sewaktu-waktu dan hanya hinggap sementara. Untuk poin yang kelima yaitu semenda ngangkit, yaitu ketika suami mengambil istri dengan tujuan sebagai penerus dari pihak ibu, karena ia tidak memiliki saudara perempuan. Ini terjadi ketika kalangan masyarakat menganut kepercayaan matrilineal, yang mana untuk meneruskan kedudukan dan keturunan, serta mengurus harta kekayaannya harus mencari seorang perempuan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai masyarakat parental dalam hukum perkawinan adat. Masyarakat parental atau yang disebut juga sebagai masyarakat bilateral merupakan salah satu bagian dari sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Dalam sistem ini, kedudukan keluarga dari kedua belah pihak dianggap setara. Jadi, tidak berfokus pada satu garis keturunan saja. Nah, dalam masyarakat parental ini ditemukan beberapa ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, bentuk perkawinannya cenderung bebas atau mandiri. Artinya, setelah menikah, pasangan suami istri mempunyai kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya. Yang kedua, kedudukan antara suami dan istri itu dianggap relatif lebih seimbang dalam urusan rumah tangga. Yang ketiga, bentuk perkawinannya bisa berupa endogami atau yang masih dalam satu kelompok maupun bisa juga eksogami berasal dari luar kelompok. Untuk penerapannya, sistem ini dapat dilihat pada masyarakat Jawa. Salah satu contohnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Masyarakat di sana menganut sistem parental, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam keluarga maupun urusan rumah tangganya. Hal ini menunjukkan sistem parental mampu menciptakan hubungan keluarga yang lebih seimbang dan fleksibel, sehingga masih relevan digunakan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kurang lebihnya dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukum masyarakat parental dengan hukum positif. Nah, perbedaan ini dijelaskan di dalam artikel Robi Setiawan yang berjudul Pengangkatan atau Adopsi Anak Menurut Hukum Positif. Dalam masyarakat parental, garis keturunan anak diakui dari kedua belah pihak, baik pihak ayah maupun ibu, sehingga kedudukan anak lebih seimbang. Nah, sementara hukum positif memiliki dua sistem utama, yaitu KUH Perdata yang bilateral dan hukum Islam yang lebih menekankan garis ayah. Nah, perbedaan ini juga terlihat dalam perkawinan, di mana masyarakat parental menekankan penerimaan komunitas dan ritual adat. Sedangkan hukum positif menekankan legalitas formal melalui pencatatan resmi. Selanjutnya adalah orientasi nilai dari masyarakat parental. Nah, orientasi nilai masyarakat parental sendiri adalah harmoni sosial dan keseimbangan antar keluarga. Dikutip dari buku Elvira D. Putri yang berjudul Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan, sahnya perkawinan dalam hukum positif ditentukan oleh pencatatan resmi. Nah, sedangkan dalam masyarakat parental lebih ditentukan oleh penerimaan komunitas. Nah, dengan demikian, masyarakat parental lebih menekankan kebersamaan dan keseimbangan garis keturunan. Sementara, hukum positif berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai subjek hukum. Selanjutnya adalah tantangan dan relevansi masyarakat parental. Nah, dijelaskan pada artikel Muhammad Ali Wafa yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum material. Tantangan utama masyarakat parental sendiri adalah pluralisme hukum di Indonesia, yang terdiri dari hukum adat, hukum agama, dan hukum positif, sehingga sering terjadi benturan dalam hal perkawinan, waris, dan adopsi. Nah, meski demikian, sistem parental tetap relevan karena menekankan nilai gotong royong dan kebersamaan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Elvira D. Putri dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan, bahwa masyarakat parental merupakan bagian dari living law atau hukum yang hidup di masyarakat, sehingga tetap memengaruhi praktik hukum keluarga yang ada di Indonesia. Jadi, hukum perkawinan adat di Indonesia mencerminkan keragaman sistem kekerabatan, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental, dengan bentuk perkawinan yang berbeda. Meski tidak tertulis, hukum adat tetap berfungsi sebagai hukum yang hidup atau living law yang menjaga keselarasan sosial, identitas budaya, dan relevansi dalam sistem hukum nasional.
I just had to let you know you're